Ini Mas Ibnu ini mengalami cedera ACL sudah berapa lama? Sudah 3 tahun. 3 tahun ya. Ini contoh cedera ACL ini. Nih. Ini goyangnya. Nih, ini cedera ACL. Ini ACL ini. Usia 17 sudah mengalami cedera ACL karena ini terlalu diforsir. Karena anak muda itu biasanya itu ya senang dan senang. Karena hobinya bola ya gitu ya. Jangan sampai mengalami cedera ACL. Kalau cedera ACL sudah selesai pensiun, kecuali dengan medis itu dengan operasi. Untuk mengetahui ini tentunya dengan MRI, konsultasikan ke dokter ortopedi untuk di MRI apakah ACL-nya atau meniskusnya juga kena. Ini bisa dioperasi, bisa tidak operasi tidak apa-apa. Kalau nggak operasi harus selesai 3L, nggak boleh lari, lompat, loncat. Jadi kita pendaftaran sekarang sudah dipermudah yaitu dengan web ya. Hai guys, kini layanan MCO Arif App sudah bisa diakses langsung via website. Untuk mulai pulihkan performa Anda, klik tombol reservasi sekarang. Jika belum punya akun, silakan lengkapi formulir pendaftaran dengan nama email dan password Anda. Setelah masuk ke dashboard, pilih registrasi baru untuk mendaftarkan jadwal terapi. Isi detail cedera Anda dengan lengkap agar tim profesional kami bisa memberikan penanganan yang paling tepat. Setelah data diverifikasi admin, segera klik booking jadwal untuk memilih waktu yang tersedia. Anda bebas memilih hari, jam, hingga nomor slot yang diinginkan. Cek kembali pesanan lalu klik konfirmasi untuk lanjut ke pembayaran. Prosesnya sangat mudah. Tersedia metode virtual account hingga scan kris. Begitu berhasil, jadwal Anda resmi terdaftar. MCO Arif, cepat, tepat, dan mudah diakses. Yuk booking jadwal Anda sekarang. Nanti kalau susah hubungi adminnya, ya sudah ada adminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Bengkulu ya. Bengkulunya mana? Bengkulu Bintuhan. Apa? Bintuhan. Bintuhan. Ini aslinya Jawa ya. Sekarang sudah menetap di sana. Dan ini cedera. Dengan siapa namanya? Ibnu Ramadan. Jadi kamu lahirnya di bulan Ramadan ya? Ya betul. Ini Mas Ibnu ini mengalami cedera ACL sudah berapa lama? Sudah 3 tahun. 3 tahun ya. Ini contoh cedera ACL ini. Nih. Ini goyangnya. Nih, ini cedera ACL. Ini ACL ini. Kelihatan? Nih, jeduk ini. Ya, ini cedera ACL. Ini masih muda, usia berapa? 17. Iya. Ya, usia 17 sudah mengalami cedera ACL karena ini terlalu diforsir. Karena anak muda itu biasanya itu ya senang dan senang. Karena hobinya bola ya gitu ya, senang dan senang. Nah, ini kebablasan. Teman-teman semua atau yang mengalami cedera yang sama dan jangan sampai mengalami cedera ACL. Kalau cedera ACL sudah selesai pensiun, kecuali dengan medis itu dengan operasi. Untuk mengetahui ini tentunya dengan MRI, konsultasikan ke dokter ortopedi untuk di MRI apakah ACL-nya atau meniskusnya juga kena. Ini bisa dioperasi, bisa tidak operasi tidak apa-apa. Kalau nggak operasi harus selesai 3L, nggak boleh lari, lompat, loncat. Tapi operasi ya salah satunya kalau untuk pengen lanjut lagi, main bola lagi operasi, tapi mahal. Ya gitu. Sekarang saya beritahukan bahwa cedera ACL ini menetap seumur hidup karena tidak bisa regenerasi. Ya, karena ligamen itu tidak bisa regenerasi, tidak ada sel pembangun sel seperti tulang itu tidak ada. Jadi jaringan ikat. Ligamen itu jaringan ikat antar tulang. Ya. Jadi jaringan ikat antar tulang.
yaitu tulang femur dan tulang tibia, yaitu tulang ini. Nah, untuk mengetahui apakah ACL-nya saja atau meniskus juga kena, tentunya dengan medis. Ini sakit sekali. Ini kita merilis ototnya ini supaya traumanya ini hilang. Karena ini trauma, sedikit sakit, betul kan? Ya. Ini kan tidak apa-apa, sakit tidak? Ya, jangan, betul kan? Nah, ini apalagi ini ya. Mengapa ini sakit? Ini bagi teman-teman semua yang mengalami sejenis. Mengapa ini sakit? Ya karena ini pada saat cedera ini mengalami kekakuan. Ini kakinya mengecil, beda dengan ini, beda kan? Ini udah lembek. Walaupun sama, tapi ini udah lembek. Karena apa? Nyeri itulah yang mengakibatkan ototnya terjadi atrofi. Karena dimanjakan atau tidak buat latihan. Oh, ini baksonya nih. Waduh, tahu bakso ya itu? Ini pentolnya lu dia, aduh. Ini teman-teman, gini aja loh, sakit sekali ini. Jadi perlu ya. Jadi pasca cedera itu perlu dirilis ototnya. Supaya apa? Cepat pemulihan massa ototnya, fungsi ototnya. Kalau ini kan trauma, sakit sekali ini. Oh, ini kan enggak apa-apa nih, lihat ini. Oh, ini enggak apa-apa. Enggak ada gestur, tapi yang ini lihat ini. Ini ya. Hati-hati teman-teman semua. Jangan asal pijit. Jangan asal pijit sekali lagi. Kalau asal pijit, kalau tidak didasari dengan ilmu, ya ini akan merusak, akan memperburuk, akan memperparah. Apa itu yang nggak boleh? Area yang luka, area yang bengkak tidak boleh dimasas. Itu masas itu di area yang lunak, tidak di area persendian, tulang, nggak boleh. Apalagi yang luka, akan beresiko. Waduh, ini sakit sekali ya. Oh, ini cowok kok ya. Pejuang ini. Ayo, gini. Jangan jauh-jauh. Ini memang sakit ya. Karena sudah 3 tahun. Sudah dipijit belum? Belum ya. Jadi tahu di YouTube saya nggak boleh dipijit gitu ya. Nah, ini jauh-jauh ke dari. Kemarin sempat dipijit di sini. Wah. Itu apa? Peraturannya katanya ada. Urat itu apa? Yang hijau-hijau. Hah? Hijau-hijau. Yang urut siapa? Teman ibu. Kawalan kampung. Ini yang dipijit. Cuma sini aja. Ya, ini tuh ya. Ini yang nggak boleh. Karena apa? Ini akan bisa memperburuk. Karena luka dibuat luka. Apalagi kalau baru diginikan dengan ekstrim seperti ini, keras, itu bisa merangsang sel-sel tumor. Ya, di video-video saya itu sudah banyak kasus yang ini. Ya, ini karena area yang luka. Ya. Seorang manisur harus punya ilmu dasar. Dasarnya apa? Harus memahami anatomi, harus memahami patologi, harus memahami fisiologi, harus memahami kinesiologi, dan terakhir harus memahami kontraindikasi. Ini pun sudah tidak sakit tadi toh. Ini sudah nggak sakit. Ya, ini sudah nggak sakit loh. Kan bahasa tubuhnya ini. Nah, kalau ini sakit ini, sakit ini. Ya. Aman kan? Betul kan? Betul. Tadi sakit sekali kan? Ini baksonya hilang toh. Nah, ini tadi kan sakit sekali ini. Tipu-tipu? Tidak. Nyata? Nyata. Lara. Parah. Nyata sakit. Nah. Ini kamu sekelas Neymar. Apa? Cederanya. ACL. Sekelas Ibrahimovic. Sekelas Gavi. Cederanya. Nak mainnya ya nggak tahu saya. Nah, ini butuh waktu lama. Ini harus kuat ya. Ini sudah gak sakit? Sudah gak sakit kan? Oke, kan udah rilis. Ya, sekarang bagian kedua. Tidur tengkurap. Nah, ini sakit sekali.
ya, karena belum dirilis. Ini sakit sekali, lihat ini. Nih, ini akan teriak kencang nih. Oh, nih, sampai segini, ya, ini enggak apa-apa, betul kan? Tapi ini sakit sekali. Ya, itu, betul kan? Apalagi teman-teman semua, ini pol sakit ya, betul ya? Ini sakit sekali ini. Tuh, kayak itu. Ngomong toh, sudah itu. Oke. Relax aja ya. Ini. Relax. Oke, bantal dilepas. Taruh bawah. Oke. Ya, kita akan rilis otot-ototnya ini. Lemas aja, ini jangan tahan. Relax aja, relax ya. Oke. Lemaskan. Lemaskan, relax. Nah. Nanti relax kan, cepet ini nanti. Kamu tahu saya dari apa? YouTube. Terus nekat ke sini ya, main ke Pak D gitu ya. Pak D rumahnya mana? Banjarnegara. Waduh, dingin loh sana. Barusan dari sana saya. Loh, aku ingin berkokono Pak. Mending tulis di kono wingi. Hah? Lah iya. Saya dari sana barusan kemarin. Diengnya mana? Dari Dieng 7 kilo Pejawaran. Oh, Itu kan kalau Dieng ikutnya kecamatan Batu. Yang sebelah kecamatan Kabupaten. Arah Banjar ya? Iya. Iya, kemarin saya di sana 2 hari. Beku -1. Kok -1? Sakit nih? Ayo, halo, sakit tak? Ayo turun lagi ya. Jadi ini sudah nggak sakit teman-teman. Nah, ini sudah aman. Halo. Lemas. Relax. Halo, nangis toh? Nangis? Enggak. Cowok nangis. Sakit dah nih? Enggak. Sudah beda toh? Oke, sekarang kita akan traksi. Ini sudah nggak sakit, tapi ini sakit. Turun. Oke, relax ya. Relax. Sakit. Oke, berbadan. Lumah. Wih. Wah. Ayo tidur lagi, terlentang. Cetuk ya. Nah. Cek jalan. Piye? Enteng? Mau main lagi? Weh, cukup ya. Jadi dulu. Jadi teman-teman semua, jadi saya ulang lagi bahwa cedera ACL itu menetap seumur hidup. Hati-hati. Jangan dipaksa aktivitas berat lagi. Karena apa? Kalau dipaksa ini dua-duanya bisa kena. Dan biayanya akan mahal. Apa yang harus dilakukan? Kalau pengen tahu dipastikan dengan MRI, konsultasi ke dokter ortopedi untuk di MRI. Kalau tidak operasi, kalau yang mengalami cedera ACL, hindari 3L, lari, lompat, loncat. Ya, lompat itu tumpuannya 1 kaki, loncat itu 2
kaki. Itu yang harus dipahami. Kita nggak tahu kapan akan kena lagi, tapi kalau sudah hati-hati akan meminimalisir cedera itu akan berburuk. Ya, dampaknya nanti di hari tua akan beresiko lebih sakit kalau mulai sekarang tidak manajemen aktivitas ini. Mungkin itu, terima kasih informasi ini, mudah-mudahan bisa menjadikan masukan, bisa menjadi manfaat.